Baik, selamat pagi saudara-saudara. Saya Gembala dan Ciswat. Pada pagi hari ini saya akan gunakan waktu saya untuk mengomentari doktrin Calvinisme yang dirangkai dalam akrostik tulip. Ya, hari Sabtu yang lalu saya sudah mengomentari poin T, yaitu total depravity. Hari ini, hari Senin, saya akan gunakan untuk mengomentari doktrin Calvinisme poin U, unconditional election. Nah, kita lihat apakah pengajaran Calvinis mengenai unconditional election adalah sebuah ajaran yang alkitabiah ataukah sebuah ajaran yang datang dari kesimpulan yang dihasilkan dari rasionalisasi pikiran manusia dan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan posisi doktrin tersebut. Nah, untuk itu kita akan menyimak video berikut ini, yaitu video perdebatan antara kandidat Dr. Muriwalianto Matalu dari pihak Calvinisme dan juga Dr. Stephen Liao dari pihak Kristen Fundamentalis. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Dikatakan tadi, apakah keselamatan itu bersyarat? Tidak bersyarat. Yang menciptakan iman dalam diri manusia adalah Tuhan sendiri. Ya, iman itu bukan syarat. Iman bukan syarat. Kalau iman adalah syarat, maka itu berarti sebelum manusia diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tuntut dulu manusia itu untuk beriman. Tetapi bagaimana Tuhan tuntut manusia beriman kalau ternyata manusia itu rusak total dalam dosa? Dan dulu dalam debat yang lalu Anda berkata, terima rusak total kita sama. Tapi ternyata kalau Anda tidak terima bahwa iman itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diusahakan manusia, berarti menurut Anda manusia tidak rusak total. Anda tidak percaya doktrin total depravity. Doktrin total depravity berarti apa? Bahwa manusia rusak total dan oleh karena iman diciptakan oleh Tuhan. Iman diciptakan oleh Tuhan. Iman diberikan oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan, bukan persyaratan dari manusia. Lalu yang berikut, apakah Tuhan ingin semua manusia selamat? Kalau Tuhan ingin, pertanyaan terakhir, kalau Tuhan ingin manusia selamat, perhatikan, ternyata banyak yang tidak selamat. Berarti keinginan Tuhan tidak terlaksana. Dan kalau keinginan Tuhan tidak terlaksana, itu berarti dia Tuhan yang tidak sempurna dalam keinginannya. Tuhan yang lemah. Apakah Tuhan Anda lemah, Pak Stephen? Dia ingin semua manusia selamat, ternyata banyak yang tidak selamat. Berarti keinginannya tidak sempurna. Allahnya Calvinis adalah Allah yang mempunyai keinginan yang sempurna, bukan tidak sempurna seperti yang Anda percaya. Saya bicara sampai di sini. Ada yang belum? Baik, kita lihat di sini bahwa bagaimana komentar Pak Muriwalianto mengatakan bahwa keselamatan pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Jadi Calvinis mempercayai bahwa Allah memilih siapa yang ingin diselamatkan menurut pemilihan yang tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jadi sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan dipilih untuk diselamatkan. Orang yang dipilih untuk diselamatkan itu dihidupkan dengan cara dilahirbarukan, baru diberi iman, lalu iman itu baru bisa dapat percaya. Nah, tapi dalam penjelasan saya yang lalu, saya sudah jelaskan bahwa itu ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, terutama total depravity, Calvinisme memahami mati dalam dosa di situ dipahami dengan mati secara jasmani. Nah, itu sudah saya bahas. Saya tidak akan mengulang. Dan yang kedua di sini dia bilang, nah, kalau Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, lalu kenapa tidak semua diselamatkan? Nah, jadi mengenai Tuhan menghendaki semua diselamatkan, itu bukan datang dari kesimpulan kita, bukan datang dari kesimpulan manusia, tapi itu ayat Alkitab yang katakan. Nah, coba kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius. Ya, 1 Timotius. Kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Bagi yang punya Alkitab, ya, buka ayat Alkitab supaya lebih jelas. Nah, jadi sini bilang, itulah yang baik
yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi garis bawahi kata yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau kita baca di Alkitab, kita lihat di sini bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lalu pertanyaannya muncul, ya Pak Muriwali, kalau Allah hendaki semua diselamatkan, lalu tidak semua diselamatkan, berarti kehendak Allah tidak sempurna, menurut Pak Muriwalianto. Nah, sebenarnya pertanyaan Pak Muriwalianto ini pertanyaan yang dia tujukan kepada ayat Alkitab ini. Ya, Allah menghendaki semua orang selamat, lalu mengapa tidak semua selamat? Nah, mengapa tidak semua selamat? Nanti akan di lanjutan dari penjelasannya. Kalau tidak semua orang selamat berarti kehendak Allah. Ya, dalam debat-debat di poin I itu dia bertanya di situ, kalau begitu kehendak Allah kalah dong dengan kehendak manusia. Nah, kalau Allah menghendaki semua orang selamat, lalu tidak semua orang selamat, apakah dengan demikian kehendak Allah tidak sempurna? Apakah dengan demikian kehendak Allah itu lemah? Kalau apa yang dituduhkan oleh Pak Muriwalianto Matalu, bahwa kalau Allah menghendaki semua orang selamat dan semua orang tidak selamat, ternyata tidak semua orang selamat, bukan tidak ya, ternyata tidak semua orang selamat, lalu dituduhkan bahwa yang tidak selamat itu membuktikan bahwa Allah itu lemah dan kehendaknya tidak sempurna, maka serangan itu bukan ditujukan kepada Pak Stephen Liao, tapi ditujukan kepada Alkitab. Nah, lalu bagaimana orang Kristen yang Alkitabiah melihat kebenaran ini? Melihat kebenaran ini dan menggali maksud dari penggunaan kata semua orang, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Apa maksud inspirasi Roh Kudus, ilham roh, ya, lewat para penulis Alkitab menggunakan frasa ini, menghendaki supaya semua orang selamat? Nah, ini yang harus kita gali. Nah, apa maksud dari perkataan, dari pernyataan menghendaki supaya semua orang selamat? Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Untuk memahami ini, tentu kita harus melihat tujuan penciptaan manusia. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Coba kita lihat. Ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita lihat di situ. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita perhatikan di sini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksud dari kata-kata gambar gambar dan rupa Allah? Apa maksud dari kata selem dalam bahasa Ibrani? Maksud dari kata selem, gambar dan rupa Allah di situ, manusia diciptakan ya dalam ya gambar dan rupa Allah, artinya manusia diciptakan dengan pikiran, diciptakan dengan perasaan, diciptakan dengan kehendak, dan diberikan kekekalan. Manusia diciptakan ya dengan free will. Dengan free will itu yang ada di dalam diri manusia, Allah berikan kedaulatan kepada manusia untuk berdaulat, berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, dan atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Jadi manusia diciptakan Allah dengan free will. Manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Itu
Sebabnya orang-orang Kristen Alkitabiah percaya bahwa Allah tidak menetapkan dosa. Dosa ada di dunia bukan karena penetapan Allah. Dosa ada di dunia oleh karena adanya pilihan manusia untuk melawan hukum Allah. Allah tidak tetapkan dosa, tetapi Allah izinkan dosa itu ada. Mengapa Allah izinkan dosa itu ada di dunia? Dosa ada bukan karena sebuah kecelakaan. Dosa ada bukan karena sebuah insiden. Dosa ada di dunia oleh karena manusia diciptakan dengan free will. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi dosa itu muncul oleh karena keinginan manusia. Dosa itu muncul oleh karena adanya free will yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Nomor satu, kita pahami apa definisi dosa. Kalau kita lihat definisi dosa di dalam kitab surat 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, kita lihat di situ definisi dosa. Ya, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat. Nah, di situ dikatakan, ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu pelanggaran hukum Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana manusia bisa melanggar hukum Allah? Apakah manusia jatuh dalam dosa itu karena Allah menetapkan manusia untuk berdosa? Apakah demikian? Karena ajaran Calvinis mengatakan demikian. Apakah demikian yang dikatakan Alkitab? Ternyata Alkitab berkata, tidak. Dosa itu timbul bukan karena penetapan Allah. Tetapi Alkitab berkata, dosa itu timbul karena keinginan. Mari kita lihat di dalam surat Yakobus. Ya. Kita lihat di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Kita lihat surat Yakobus pasal 1. Ya, ayat 13 dan ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, jadi Allah tidak dapat, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dicobai, ya, datang dari keinginannya sendiri. Perhatikan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa datang dari keinginan. Ya. Dosa datang dari keinginan manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dosa datang dari keinginan manusia untuk melawan hukum Allah. Untuk melawan perintah Allah. Allah perintahkan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Dan Allah melarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata manusia, ya, keinginan manusia melawan hukum Allah. Manusia melawan hukum Allah. Dan pada waktu manusia melawan hukum Allah, pada waktu itu juga dosa ada di dalam dunia. Jadi Allah tidak menciptakan dosa, Allah tidak menetapkan dosa, tapi Allah mengizinkan dosa itu ada. Ya, dari mana sumber dosa itu ada? Dari mana sumber dosa? Ya, sumber dosa itu dari makhluk yang diciptakan dengan free will. Dengan free will manusia, ya, keinginan manusia melawan hukum Allah. Keinginan yang melawan hukum Allah inilah yang melahirkan dosa. Dan kalau dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Itu. Jadi dosa ada di dunia bukan karena sebuah insiden. Dosa ada di dunia
Ya, bukan karena ya Allah tidak berkuasa, tidak berdaulat penuh atas alam semesta. Bukan, tetapi karena Allah menciptakan makhluk yang memiliki free will, yaitu manusia. Ya. Manusia yang ada di dunia diberikan free will. Dengan free will atau dengan kehendak, dengan keinginan. Perhatikan Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan, will, dan apabila will, ya, pilihan manusia yang bebas, kehendak bebas manusia, ya, memilih untuk melawan hukum Allah, sudah matang melahirkan dosa, dan dosa sudah matang melahirkan maut. Nah itu, ya, ini yang harus dipahami, ya, dipahami oleh kaum Calvinisme. Bukan dosa itu timbul atas kuasa yang lain yang ada di dunia, tidak, tapi dosa itu ada karena Allah menciptakan makhluk yang berakal budi, yaitu manusia. Ya, Allah menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, yaitu manusia. Dan dengan free will ini, manusia menggunakan willnya untuk, ya, melawan hukum Allah. Dan melanggar hukum Allah artinya berdosa. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan mengenai unconditional election Calvinisme oleh kaum Calvinisme. Mari kita lihat. Ya. Dijawab, ada yang belum dijawab. Apakah Allah mengasihi orang yang direprobasi? Masih ada waktu. Apakah Allah mengasihi orang yang direprobasi? Ya. Jadi ini, ketika kita membicarakan kasih Allah dengan keputusan Allah untuk memilih sebagian dengan tidak sebagian, ya, maka waktu kita membicarakan bagaimana pemilihan dan reprobat itu, kita mesti lihat dari konteks adanya dosa. Tak bisa dilepaskan dari itu. Tak bisa Anda bicara hanya langsung dari kasih Allah. Waktu habis. Ya. Terima kasih. Silakan 3 menit untuk Pak. Ya, konteks adanya dosa, kan? Ya, konteks adanya dosa tadi saya sudah jelaskan bahwa dosa itu ada karena Allah menciptakan, ya, dosa itu ada di dunia karena Allah menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, yaitu manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan diberikan kekekalan. Ya, dengan free will, dengan keinginan, manusia menggunakan keinginannya, ya, memilih untuk melawan hukum Allah. Nah, lalu atas dasar itu kita harus tahu, ya, sesudah manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan menyelamatkan manusia tanpa syarat? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kita perhatikan, kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab mengatakan, ya, keselamatan itu bersyarat, bukan tanpa syarat. Kalau Calvinisme berkata bahwa keselamatan itu tanpa syarat, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, Calvinis berkata bahwa unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Ya, saya koreksi. Calvinis berkata, ya, pemilihan tanpa syarat. Artinya siapa yang diselamatkan, ya, dipilih Tuhan tanpa syarat. Tetapi Alkitab berkata lain. Alkitab berkata bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang harus percaya. Ya, harus percaya. Nah, menurut Calvinis, orang bisa percaya, nomor satu, karena dia harus dilahirbarukan dulu, baru kemudian diberi iman, baru bisa percaya. Tetapi dalam penjelasan video yang lalu, Total Depravity, saya sudah jelaskan, justru tidak demikian yang dikatakan Alkitab. Ya, Alkitab tidak katakan demikian. Jadi, setiap orang di dunia ini, ya, yang diciptakan dengan hati nurani membuktikan bahwa tiap-tiap orang di dunia ini memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan.
Tetapi keyakinan orang yang di luar Tuhan, yang belum dibukakan hatinya oleh Roh Kudus, mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak mencari Allah. Ya, karena masih ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka tidak akan sampai kepada pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu hanya dapat mereka kenal kalau mereka mendengarkan Injil, dan di dalam hati mereka ada rasa rindu, rasa lapar, haus akan kebenaran, seperti Lydia. Ya, Roh Kudus insafkan dia, Roh Kudus buka hatinya, sehingga dia bisa mengenal Allah yang benar. Nah, kita lihat di sini bahwa Alkitab mengajarkan terbalik dengan ajaran Calvinisme. Kita percaya mengenai doktrin election, pemilihan, karena memang itu ajaran Alkitab. Tetapi kita tidak percaya bahwa pemilihan untuk manusia itu tanpa syarat, seperti ajaran Calvinisme. Ya, seperti ajaran Calvinisme. Mengapa? Karena Alkitab memberikan kita penjelasan atas itu. Nah, coba kita lihat bagaimana proses manusia diselamatkan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma. Roma pasal 10. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam Roma pasal 10. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-13. Ini syarat, ya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dari sini saja sudah gugur doktrin unconditional election. Kayak barang siapa, berarti bebas dong, siapapun bisa, siapapun bisa. Kalau Calvinis bilang tidak semua bisa, hanya yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan yang bisa. Tapi Alkitab bilang sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Nah, mungkin Calvinis akan bertanya, ya, bagaimana dia bisa berseru? Bagaimana dia bisa berseru? Nah, Alkitab bilang, ya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Perhatikan, ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Berarti, ya, untuk diselamatkan orang harus percaya. Jadi Alkitab tidak katakan untuk diselamatkan orang harus, ya, lahir baru percaya, tidak. Untuk diselamatkan urutan yang berikut dikatakan dalam Roma, ya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Ya, jadi percaya. Nah, dalam video yang lalu saya sudah jelaskan di Total Depravity mengenai lahir baru. Lahir baru itu bukan seperti yang dikatakan oleh Calvinisme, manusia itu lahir baru dulu, baru dikasih iman, baru bisa percaya. Tidak, lahir baru, lahir dari air dan roh itu, air di situ merujuk kepada Injil, ya, roh di situ Roh Kudus. Dan Efesus 1 ayat 13 dikatakan orang lahir baru itu orang percaya dulu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi percaya dulu baru lahir baru, itu yang Alkitabiah. Nah, ya, kemudian bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi yang mendengar, jadi ada respon. Kalau Calvinis bilang, oh orang tidak bisa merespon, dia harus dihidupkan dulu. Nah, buktinya, ya, dikatakan di sini, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya, mendengar, merespon. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, tidak dikatakan di sini. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau mereka tidak dihidupkan dulu? Tidak dikatakan di situ. Ya, kalau Calvinis berkata, bagaimana mereka bisa dengar? Orang mati kan tidak bisa dengar, perlu dihidupkan dulu. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Bagaimana mereka, bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya.
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lihat di sini. Ya. Jadi bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi Injil harus disampaikan. Di sini kita lihat Alkitab memberitahu bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa masih ada kemampuan untuk merespon. Karena di dalam hatinya masih ada hati nurani. Ya, di poin penjelasan total depravity saya sudah jelaskan. Lalu ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15 menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu, ya, keselamatan itu bersyarat, ya, dan pemilihan itu juga bersyarat. Ya, syarat dipilih untuk diselamatkan, syaratnya harus percaya. Itu syaratnya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi syaratnya percaya. Itu. Ya, syaratnya percaya untuk diselamatkan, untuk dipilih. Ya, harus percaya. Nah, kita lihat video lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Pak Muri Walianto. Leo. Baik, inilah saya heran. Menjawab ya atau tidak saja Pak Mulwari kebingungan. Saya akan tantang lagi nanti. Biar dijawab dengan satu kata saja. Apakah Allah mengasihi orang-orang yang direprobasi oleh Dia atau tidak? Ya atau tidak? Itu kan simpel ya. Reprobat itu dari konteks dosa, tidak boleh dikeluarkan dari sana. Karena ada pemilihan, dan reprobat itu karena adanya dosa. Ya, jelas dari sana. Tapi kalau dikatakan, apakah Tuhan mengasihi seluruh makhluk secara umum? Dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan melihat semuanya itu amat baik ketika Dia selesai menciptakan. Maka Tuhan bersuka mengasihi seluruh ciptaannya. Itu jelas Allah kasih, ya. Semua makhluknya Dia kasihi, ya. Tetapi dalam konteks adanya dosa, ya, maka jelas di sana Tuhan memilih sebagian, Tuhan menolak sebagian. Ya, Anda mesti memisahkan ini. Kita Ya, perhatikan dia bilang Tuhan mengasihi semua dalam konteks Kejadian. Ya, tapi dalam konteks dosa, ya, Allah memilih sebagian selamat, menetapkan sebagian binasa, reprobat. Ya. Nah, lihat kontradiksi. Kalau kita perhatikan di sini, seperti kita lihat di sini bahwa kalau konsep Calvinis Allah menetapkan dosa, berarti, ya, kita bisa, kalau kita ikut logika, nalar berpikir logis, kalau Allah yang menetapkan dosa, berarti Allah membenci dirinya sendiri. Nah, ya, Allah membenci dirinya sendiri karena Dia menetapkan dosa. Karena dosa ada di dunia karena penetapannya. Nah, berarti Dia membenci dirinya sendiri. Kalau menurut pikiran Calvinis, itu sebabnya kita katakan bahwa Alkitab justru berkata sebaliknya. Dosa itu ada oleh karena adanya makhluk yang memiliki free will, yaitu manusia. Jadi dosa itu hadir oleh karena keinginan, oleh karena will manusia melawan hukum Allah. Ya, melawan hukum Allah. Will manusia yang demikianlah yang dibenci Allah. Yang dibenci Allah. Ya. Lalu kenapa ada will yang demikian? Will yang melawan hukum Allah, keinginan yang melawan hukum Allah. Kenapa ada demikian? Karena Allah yang ciptakan manusia dengan free will. Itu jawabannya. mau berpikir ke level teologi yang lebih tinggi, saya berkata kita mesti clear and distinctly, ya. Ya, kita tidak bisa campur aduk segala sesuatu. Lalu yang berikut sekarang mengenai Allah tadi, ya, mengutip, ya, Allah menginginkan semua itu manusia selamat, ya.
Itu ayat-ayat itu harus juga di cross check dengan ayat-ayat sebagaimana saya bahas tadi, ya. Bagaimana dengan kasus Yakub dan Esau yang jelas sekali di sana, bahkan sebelum mereka lahir, masih dalam kandungan, ya, supaya nyata pemilihan Tuhan, ya, seperti itu. Jadi kan kelihatan di sana bahwa Tuhan ingin manusia selamat, jelas ada, ya. Tetapi fakta lain Alkitab mengatakan Tuhan memilih menetapkan sebagian. Berarti yang diinginkan Tuhan untuk selamat adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, ya. Ya, sekarang kan dia harus buktikan di mana ayatnya yang katakan bahwa Tuhan menetapkan memilih sebagian untuk tidak selamat. Nah, ini kalau tidak ada, yaitu hanya asumsi yang dibangun sebagai fondasi ajaran Calvinisme. Pak Buriwali harus tunjukkan ayat itu dan para Calvinisme harus tunjukkan ayat itu. Ya. Nah, ya, karena Alkitab dengan jelas-jelas berkata bahwa pemilihan itu bersyarat. Ya. Pemilihan itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya percaya. Nah, ya. Bahkan dia mengutip Efesus pasal 1 ayat yang keempat untuk mendukung doktrin pemilihan yang tak bersyarat Calvinisme. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nanti bisa dilihat di dalam teks asli, ya. Tapi saya mau menyoroti ayat ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pemilihan Allah di sini dikatakan oleh para Calvinis tak bersyarat. Tapi ayat ini bersyarat. Ya, pemilihannya bersyarat. Bersyaratnya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi syaratnya kudus dan tak bercacat. Jadi pemilihan sebelum dunia dijadikan, kalau kita perhatikan ayat ini, bukan pemilihan individu-individu yang akan diselamatkan. Tapi pemilihan dalam konteks ayat ini adalah pemilihan yang ada dalam Kristus. Orang-orang yang ada dalam Kristus. Nah, pemilihan orang-orang yang ada dalam Kristus, karena sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada. Dan Kristus yang ada sebelum dunia dijadikan, itu adalah Kristus yang kudus dan benar. Jadi orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia mendapat pembenaran dan mendapat pengudusan. Jadi dia menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itu maksud ayat itu. Ya. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang dari manusia? Yaitu kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan ini sudah ada sebelum dunia diciptakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan manusia pada waktu diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus Kristus yang sudah ada dalam kekekalan. Manusia memiliki kebenaran dan kekudusan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hilang kemuliaan Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan. Dan pada waktu manusia terima Yesus, pada waktu manusia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bersyarat, ya, dia memiliki gambar dan rupa Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, dia memiliki gambar dan rupa Kristus sebelum dunia diciptakan, yaitu memiliki kebenaran dan kekudusan. Diciptakan sebagai manusia baru, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Ya, coba kita lihat Alkitab kita, Efesus pasal 4 ya, ayat 24. Ya, Efesus pasal 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi itu maksud ayat itu, bukan pemilihan
tanpa syarat, bukan unconditional elections. Tapi ayat itu justru menunjukkan bahwa conditional election atau pemilihan bersyarat. Ya, pemilihan bersyarat. Jadi kita berkenan di hadapan Allah. Kita hidup dalam keinginan dan kehendak Allah. Ya, sesudah kita percaya kepada Yesus. Dan sesudah orang percaya kepada Yesus, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, ini. Jadi saya lihat begini, Calvinisme ada kesalahpahaman di dalam menafsir Alkitab. Ya, ada salah tafsir Alkitab. Nah, coba kita lihat video lanjutan apa yang dikatakan oleh Pak Muriwali Yanto Matalu. Ya. Orang-orang pilihan yang diinginkan Tuhan untuk selamat, sehingga sistem Calvin tidak menabrak dirinya sendiri seperti sistem Anda. Ya. Lalu yang berikut sekarang mengenai Allah istilah mengizinkan. Ini reform, Pak. Ini Louis. Menginginkan. Dia gunakan kata menginginkan. Padahal kan sudah jelas Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak diselamatkan? Apakah kehendak Allah itu tidak sempurna? Tidak demikian. Karena memang Tuhan ciptakan manusia dengan free will. Tuhan izinkan manusia untuk memilih. Memilih untuk diselamatkan atau memilih untuk tidak diselamatkan. Memilih untuk percaya atau memilih untuk tidak percaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang bisa diselamatkan? Kalau kita lihat kasus Lydia, Alkitab memberi penjelasan. Lydia wanita yang saleh. Kata Lydia wanita yang saleh sebelum bertemu dengan Paulus. Kita hubungkan dengan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang sudah jatuh dalam dosa masih memiliki hati nurani. Nah, orang-orang yang hati nuraninya memiliki rasa lapar, haus akan kebenaran seperti Lydia, Tuhan dalam kedaulatannya memimpin Paulus, memimpin pemberitaan Injil. Lihat, Alkitab selalu harmonis. Ya, sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Ya, bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Jadi Allah dalam kedaulatannya memimpin Paulus untuk pergi ke Makedonia. Dan kota pertama dari provinsi Makedonia yang dikunjungi Paulus adalah Filipi. Dan di situ ada Lydia yang rindu, yang lapar, haus akan kebenaran. Makanya pada waktu Paulus menyampaikan Injil, Roh Kudus bekerja mengangkat selubung yang menutup hati Lydia. Sehingga Lydia diinsafkan, diterangi, Lydia dapat memahami kebenaran. Nah, ya ini yang harus dipahami. Jadi Alkitab katakan bukan unconditional election, tetapi Alkitab ajarkan conditional election. Karena manusia diciptakan dengan free will. Lalu bagaimana dengan mereka yang binasa? Ya, bagaimana dengan mereka yang binasa? Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Ya, karena mereka sudah ditawarkan. Ya, mereka diberikan hati nurani. Orang selamat dan tidak selamat semua punya hati nurani. Bahkan seorang penjahat yang paling jahat pun punya hati nurani. Itu manusia. Binatang saja punya hati nurani. Bukan binatang. Kalau kita lihat binatang saja, ya instingnya seperti menunjukkan hati nurani. Ya, minta maaf, koreksi. Ya, nah, ya singa walaupun pemangsa, jarang kita dengar bahwa ada singa yang makan kembali anaknya. Instingnya. Apalagi manusia, sejahat-jahatnya manusia, ya hati kecilnya atau hati nuraninya masih dapat, ya masih hidup, masih dapat bersaksi. Nah ini ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa lalu yang tidak selamat itu karena mereka itu atas pilihan mereka. Jadi conditional election. Yang selamat itu karena percaya, yang tidak selamat itu karena tidak percaya. Ya, nah, ya. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Karena itu Alkitab katakan
Alkitab memerintahkan, Tuhan Yesus berikan amanat agung, suruh untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bukan suruh beritakan Injil kepada orang pilihan saja, tapi beritakan Injil ke seluruh dunia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Injil Markus lebih lagi, ya, kepada semua makhluk. Berarti Injil harus disampaikan kepada semua orang. Mengapa? Kalau orang tidak mendengarkan Injil, tidak diselamatkan, tidak dapat percaya. Berarti keselamatan itu, ya, pemilihan dan keselamatan itu bersyarat. Ya, bukan unconditional, tapi conditional election. Nah ini, ya, jadi ini penjelasan singkat dari video saya mengenai unconditional election. Ya, nanti dalam video selanjutnya kita akan bahas mengenai poin L dari doktrin Calvinisme, yaitu limited atonement. Ya, kita akan bahas mungkin besok atau lusa. Saya tidak dapat janji karena kesibukan saya. Ya, tapi saya akan berupaya untuk membahas satu persatu dari ajaran Calvinisme. Sekali lagi, kita percaya mengenai doktrin predestinasi, karena itu Alkitabiah. Kita percaya Alkitab mengajarkan tentang pemilihan election. Tetapi pemilihan yang Alkitab ajarkan bukan seperti ajaran Calvinis unconditional election, tapi pemilihan yang Alkitab ajarkan conditional election, pemilihan yang bersyarat. Ya, pemilihan yang bersyarat. Syaratnya apa? Percaya. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Ya. Jadi bersyarat. Demikian saya Gembala dan Jesuat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maranatha.